Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih. Saat ini kita akan membahas tentang, praktikum atau pendahuluan praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana sih tahapan awalan saat kita mencoba mengekstraksi atau mengubah bahasa algoritma yang kita rancang ke dalam sebuah pemrograman. Di sini kasusnya adalah kita menggunakan Pascal, seperti itu. Nah, langkah pertama yang harus kalian siapkan adalah kita akan buat sebuah folder. Di sini saya asumsikan kalian sudah menginstal Dev Pascal-nya ya. Nah, kita buat folder jangan di local disk ataupun di desktop ataupun di dokumen. Kita buat di drive lain. Ya, mungkin kalian belum punya ya. Pasti rata-rata komputer itu ada 2 drive. Minimal C dan D. Nah, kita asumsikan di E. Lalu kita buat folder. Misalnya di sini kita buat folder algoritma. Kita sudah buat folder. Nah, folder ini buat apa? Di sini kita akan menyimpan project-project yang kita buat. Seperti itu. Udah masuk nih foldernya. Setelah itu, cari icon di komputer kalian. Nah, ini kita buka lagi misalnya. Kita buka foldernya. Kita cari dot icon. Kita masuk divisi. Kita masuk dot icon. Ini, seperti ini. Dot icon. Ini bisa kalian cari aja apapun. Tujuan ini buat apa? Ini misalnya gini ya, kalau kalian bikin aplikasi itu misalnya, ini di atas seperti ini dia akan menjadi sebuah icon dari aplikasi kalian. Jadi ini bisa bebas apapun lah. Bisa kalian ambil, misalnya ini kita ambil, kita copy, lalu kita masukkan ke dalam folder algoritma tadi. Paste. Dapat iconnya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kalau kalian mau bikin icon sendiri itu silahkan. Ini menjadi icon aplikasi kalian seperti ini ya. Folder logonya kayak folder seperti ini. Nah, sudah masuk nih, kita udah buat foldernya. Tempat di mana kita akan menyimpan project-project kita. Berikutnya kita buka Dev Pascal-nya. Nah, kita pertama nih kita akan membuat aplikasi Hello World, itu standar ya. Hello World. Kita buka Dev Pascal. Oke, bentar, maaf. Nah, kalau kayak tadi ya muncul error seperti itu pas pertama kali buka, itu karena saya sudah menghapus foldernya tadi. Nah, seperti ini. Normal, di foto seperti ini. Kenapa tadi Pak? Kenapa kok di close lagi? Karena itu kalau udah ada error seperti itu tidak akan bisa kita save ataupun kita buat project baru. Karena dia nge-load history dari aplikasi kita yang pernah dibuat di sini. Oke, seperti ini. Kita masuk ke Word-nya. Pertama kita buat algoritmanya. Ini biasanya akan saya tulis di papan tulis biasanya. Karena kita online, kita buat kotetan di sini. Misalnya kita akan buat algoritma misalnya hello world seperti ini. Sudah saya algoritmanya kita garis bawahi. Seperti ini. Lalu seperti biasa ada initial state dan final state-nya. Di sini initial state-nya yang kita inginkan adalah kita langsung otomatis menampilkan hello world-nya ke dalam layar. Jadi pas si aplikasi di-compile, dia akan munculkan hello world. Final state-nya sama, karena di sini tidak ada proses perhitungan atau apapun, sehingga pas program dijalankan itu menampilkan hello world, dan akhir dari programnya pun menampilkan hello world. Nah, Pak ini perlu nggak sih Pak initial state dan final state? Ini akan menjadi sebuah komentar. Tujuannya apa? Di sini kalau misalnya kita buat sebuah aplikasi, kita tahu nih, aplikasi yang kita buat itu awalnya ingin seperti apa. Lalu akhir dari aplikasi kita itu ingin seperti apa. Seperti itu. Jadi ada initial state, ada final state. Nah, di sini ada kamus.
atau variabel-variabel yang akan kita gunakan di dalam aplikasi kita. Nah, karena kita hanya hello world, kita bisa men-skip atau melewati fungsi kamus ini. Langsung buat ke algoritma utamanya. Algoritma. Di sini algoritmanya apa? Di sini kita akan masukkan adalah output. Output kan hello world. Seperti ini. Seperti saya, algoritma di sini di underline, lalu output di sini underline. Nah, ini adalah algoritma untuk menampilkan hello world ke dalam layar kita. Nah, kita konversikan nih ke dalam bahasa Dev Pascal atau bahasa Pascal. Nah, pertama yang harus kalian perhatikan adalah kita buat project baru. File, new project. Nah, di sini untuk awalan kita tidak akan menggunakan GUI atau Windows Application. Kita akan menggunakan console application atau lebih kalian kenal dengan command prompt. Jadi tampilannya akan seperti MS-DOS, seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk project name. Di sini persyaratan yang harus kalian ketahui adalah untuk project name itu boleh menggunakan spasi, tapi tidak boleh menggunakan penghubung aritmatika. Misalnya project minus 1. Kalaupun kalian mau menggunakan penghubung, itu menggunakan underscore. Tidak boleh aritmatika. Mau project plus 1, project min 1, tidak boleh. Tapi di sini juga mengizinkan untuk spasi. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin project, itu boleh di sini boleh menggunakan spasi. Kita masukkan di sini nih. Misalnya project hello world. Seperti ini misalnya. Atau biar simpel ya, project 1 aja ya. Project spasi 1. Oke. Nah, di sini akan dimasukkan ke dalam folder. Kita jangan langsung di-save ya, tapi kita akan buat dulu folder supaya apa? Biar lebih rapih penyimpanannya. Kita masukkan di sini. Nah, di sini untuk penamaan folder tidak boleh ada yang namanya spasi. Nah, di sini project 1 seperti ini. Asumsinya seperti ini ya. Project 1. Tapi boleh nggak dari project 1 kita bikin lagi folder, boleh. Tapi dengan ketentuan tidak boleh ada spasi di tiap baris foldernya. Misalnya gini ya, algoritma masuk folder project 1, lalu di sini masuk bikin lagi folder. Boleh, boleh, tapi tidak boleh jadi seperti ini. Misalnya latihan 1, di sini ada spasi. Tidak boleh ada spasi seperti ini di foldernya. Oke? Nah, seperti ini kita hapus di sininya. Nah, kita akan buat project 1 di dalam tabel project 1. Ini masih boleh ya, project spasi 1. Karena ini nama projectnya. Oke. Nah, save. Hmm? Nah, save seperti ini. Kita sudah masukkan dengan nama project 1 di tabel project yang tadi kita buat. Udah bisa langsung nulis program? Nah, saya harapkan kalian ini udah bisa nih nulis program. Tapi kalian harus mempersiapkan dulu semuanya. Jadi biar di tengah-tengah tidak ada lagi namanya error karena kalian belum mempersiapkan hal-hal yang harusnya dipersiapkan di awal. Kita udah bikin project satunya. Kita save dulu apps-nya. File, save all. Di sini ini adalah Pascal source filenya atau file aplikasi kalian. Kita buat dengan nama misalnya project 1 app. Ini untuk hanya untuk membedakan, untuk nama bebas, tapi untuk nama file application atau apps-nya di sini .paste-nya tidak boleh mengandung spasi. Nah, untuk membedakan dengan tadi, kita ubah saja menggunakan project 1 apps app. Seperti kita save. Beres? Belum dulu. Di Dev Pascal sama, kita membutuhkan icon yang tadi kita sudah siapkan. Untuk apa? Untuk seperti ini ya. Tampilan untuk jadi icon di header aplikasi kalian. Akan seperti apa? Kita buka project option. Lalu load icon. Seperti ini. Kita load, kita masukkan yang tadi ya. Load icon ini. Oke. Nah, berikutnya
kita coba compile and run. Nah, compile and run ini bisa diakses dengan seperti ini ya. Kalian buka di sini compile and run project atau di project, execute, compile and run atau control F10. Itu bisa. Kita lihat compile and run. Nah, pastikan seperti ini ya. Total errornya 0 dan message-nya di sini project 1 compile successful. Berarti ini project kalian sudah bisa digunakan. Oke. Nah, kita buat algoritmanya. Kita buat programnya dari algoritma yang tadi kita buat. Nah, di sini, algoritma di sini dia akan menjadi program. Nah, ini adalah nama program kita, untitled. Nah, kita buat misalnya hello world. Nah, di sini pun sama, tidak boleh ada spasi di sini. Kalaupun kalian menggunakan pemisah, bisa menggunakan camel case yang seperti ini ya. Camel case itu seperti ini nih. Kalau kita buat sebuah kata, depannya huruf besar, kapital. Nah, ini kan camel case nih, naik turun. Atau kita bisa menggunakan underscore, itu masih boleh. Tapi kalau ada spasi seperti ini, dia tidak boleh. Minus seperti ini, dia tidak boleh. Nah, kita biar gampang, rata-rata orang menggunakan camel case. Supaya biar nggak makin panjang juga gitu. Nah, di sini kita buat initial state dan final state-nya. Nah, ini berupa komentar. Nah, untuk menulis komentar di Dev Pascal ada dua cara. Ada menggunakan kurung kurawal seperti ini. Bisa menggunakan garis miring. Dua garis miring seperti ini. Nah, kalau menggunakan kurung kurawal, jika kita membuat sebuah komentar yang panjang, misalnya gini ya. Ini enter komentar. Jadi bisa kan ya, di enter lagi, bisa lagi. Tes komentar misalnya. Ini bisa. Selama yang ada di kurung kerawal ini, dia adalah komentar dan dia tidak akan dianggap oleh program. Tidak akan dijalankan, tidak akan eksekusi. Kalau misalkan komentar hanya satu baris, kita bisa menggunakan seperti ini, garis miring 2. Misalnya di sini, ini komentar. Nah, di sini kalau misalnya kita enter nih, tes komentar. Nah, kita enter, dia bukan lagi komentar di sini. Dia akan dieksekusi oleh program. Jadi untuk membuat komentar bisa menggunakan garis miring seperti ini 2 kali atau menggunakan kurung kurawal. Jadi yang ada di dalam kurung kurawal dia akan dianggap sebagai sebuah komentar. Itu. Kita buat komentarnya. Initial state-nya ini bebas ya. Misalnya gini, menampilkan hello world. Lalu final state-nya dia menampilkan hello world seperti ini. Nah, kamus itu nanti di sininya akan jadi var. Kalau misalkan buat kamus data ya di sini kamus datanya, ini akan jadi var. Nanti ini akan kita latihan dengan buat sebuah program untuk mengubah mencari luas dan kering lingkaran yang algoritma sudah ada di pertemuan sebelumnya. Oke? Nah, di sini ada output. Di algoritma ada yang namanya input, ada yang namanya output. Input artinya membaca nilai dari inputan user. Lalu output berarti menampilkan sesuatu ke dalam layar. Seperti itu. Sehingga di sini ada output, ada input. Nah, di sini hanya output nih. Output hello world. Bagaimana? Nah, caranya adalah seperti ini. Output jika kita konversikan ke algoritma, dia adalah write atau tuliskan. Write hello world. Seperti ini. Beres? Ini sudah kita beres nih. Aplikasi yang kita buat dari algoritma ini seperti ini. Beres. Sudah jadi, kita compile. Nah, kok error Pak? Nggak muncul apa-apa? Nah, lihat sini ya. Dia 0, tapi dia successful, tapi tidak muncul apapun. Kita continue. Nah, di sini untuk bisa menampilkan sesuatu ke dalam layar, kita gunakan sebuah library, yaitu uses crt. Di sini, lalu kita tahan layar tersebut. Agar apa? Agar tampil dulu, baru kalau kita menekan sesuatu, kita melakukan
aksi tertentu, barulah dia akan close. Read, K. Kita compile and run, dia akan muncul hello world, dan icon yang tadi kalian buat, dia akan berubah jadi seperti ini. Nah, ini adalah program pertama yang kalian buat menggunakan Pascal, yaitu hello world. Nah, berikutnya kita akan bahas nanti di video berikutnya. Kita akan coba mengubah algoritma luas dan keliling lingkaran yang sudah ada di slide kemarin ke bahasa Pascal, seperti itu. Oke, terima kasih telah menyaksikan videonya. Ini video awal atau pendahuluan saat kalian menggunakan Pascal. Semoga mudah dimengerti dan dipahami. Jika ada error, bisa kalian komentar atau bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Errornya seperti apa? Bisa dengan kalian men-screenshot, lalu kita diskusi di grup atau diskusi di kelas nanti saat pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.